여러분, 안녕하세요. Bagi penggemar drama Korea, khususnya bertema sekolahan, tidak akan asing dengan foto-foto para murid ini. Mungkin sudah tahu seperti apa sih sekolahan warga Korea Selatan. Tapi, apakah sama kehidupan sekolah dalam drama dengan kehidupan nyata? Nah, untuk jawabannya, yuk kita simak sistem pendidikan negara Korea Selatan. Perkembangan pendidikan di Korea Selatan. Pada tahun 1946 dan tahun 1960. Yang pertama, pendidikan sekolah dasar wajib bagi semua. Yang kedua, upaya negara dilakukan untuk memberantas buta huruf. Lalu pada tahun 1961 sampai 1980, yang pertama, pendidikan sekolah menengah universal. Yang kedua, kebijakan untuk menghidupkan pendidikan kejuruan. Lalu pada tahun 1981 sampai tahun 1997. Pertama, penguatan pendidikan kejuruan. Lalu yang kedua, peluang yang diperluas untuk pendidikan tinggi. Pada tahun 1998 hingga sekarang, pengembangan pendidikan tinggi untuk penciptaan pengetahuan diperlukan masyarakat berbasis pengetahuan. Berikut keunggulan dari proses pendidikan di Korea. Jaminan pendidikan berkualitas tinggi, gratis untuk semua. Pemerintah Korea sejak kemerdekaan Korea terus memperluas penyediaan pendidikan gratis untuk semua siswa langkah demi langkah. Dimulai dengan pendidikan dasar gratis pada tahun 1959, ia memperluas pendidikan gratis ke sekolah menengah dari tahun 1985 sampai tahun 2005 dan akan diperluas ke sekolah menengah yang diharapkan dimulai pada tahun 2017. Setiap orang berhak atas guru yang unggul. Guru di Korea adalah salah satu pekerjaan paling didambakan yang dipilih oleh siswa. Selain itu, dukungan secara stabil diberikan bagi para guru untuk fokus hanya pada pengajaran dan kesempatan pendidikan ulang dan pelatihan sistemik disediakan bagi mereka untuk mengajar secara efektif. Dari semua guru, 30,8% memiliki gelar di atas gelar master pada tahun 2012. Sehingga masyarakat Korea menganggap guru memegang posisi yang berharga dan tinggi karena Korea menanamkan bahwa pendidikan adalah hak yang utama. Hasil pendidikan luar biasa. Prestasi akademik yang tinggi. Pertama, siswa Korea mencatat skor tertinggi dalam evaluasi prestasi akademik internasional. Mereka terus berada di peringkat teratas dalam evaluasi representatif global program penilaian siswa internasional atau PISA dan Asosiasi Internasional untuk Evaluasi Prestasi Pendidikan atau TIMSS. Kedua, hasil pemeringkatan PISA di Korea menunjukkan prestasi akademik yang tinggi di semua mata pelajaran, termasuk membaca, matematika, dan sains. Peringkat TIMSS siswa Korea menunjukkan tingkat prestasi akademik yang tinggi dalam semua mata pelajaran, yaitu matematika dan sains. Bagaimana standar dan kurikulum pendidikan Korea? Perlu diketahui, kurikulum pendidikan di Korea tidak menekankan sisi keyakinan atau keagamaan. Sekolah-sekolah Korea Selatan mengikuti kerangka kurikulum nasional yang dikembangkan oleh Departemen Pendidikan. Kurikulum nasional direvisi setiap 5 hingga 10 tahun. Adapun revisi terbaru diperkenalkan pada tahun 2015, yang mana dilakukan secara bertahap selama beberapa tahun dan akan sepenuhnya diterapkan pada tahun 2020 ini. Kurikulum baru menambahkan 6 kompetensi kunci umum serta kompetensi utama yang spesifik untuk setiap bidang. Kompetensi umum dan khusus mata pelajaran mencerminkan keterampilan abad ke-21. Misalnya, berpikir kreatif adalah kompetensi umum,
Sedangkan kemampuan untuk menganalisis dan menafsirkan materi sejarah adalah kompetensi khusus sejarah. Sekolah juga memiliki otonomi untuk menambahkan konten ke dalam kurikulum untuk mengatasi kebutuhan spesifik sekolah mereka. Lalu di sekolah dasar, siswa di kelas 1 dan 2 diajarkan bahasa Korea dan matematika, juga mata pelajaran yang disebut Good Life, Wise Life, dan Happy Life, yang mana mata pelajaran tersebut fokus pada transisi ke kehidupan sekolah dan termasuk keterampilan belajar dasar, pemecahan masalah, kreativitas, dan belajar melalui permainan. Lalu ada ilmu pengetahuan, studi sosial atau pendidikan moral, bahasa Inggris, pendidikan jasmani, dan musik serta seni yang ditambahkan untuk kelas atas. Dan di sekolah menengah pertama, mata pelajaran meliputi bahasa Korea, studi sosial atau pendidikan moral, matematika, sains atau teknologi informasi, pendidikan jasmani, bahasa Inggris, musik dan seni, serta beberapa mata pelajaran pilihan. Nah, siswa juga memiliki semester bebas ujian, yang mana ini diperkenalkan pada tahun 2013, di mana semester tersebut memberi siswa waktu setiap hari untuk belajar kursus non-tradisional atau untuk merancang program studi mandiri mereka sendiri. Selama semester ini tidak ada ujian kertas tradisional bahkan untuk kelas reguler, sehingga tidak mengganggu kegiatan non-tradisional. Kemudian di SMA, mata pelajaran wajib meliputi bahasa Korea, matematika, Inggris, sejarah Korea, penelitian sosial, ilmu eksplorasi dan eksperimen sains, pendidikan jasmani, dan seni. Sedangkan ada mata pelajaran pilihan, yaitu ada teknologi, ekonomi rumah, karakter Cina, bahasa asing kedua, dan seni liberal. Dan tingkatan yang sederajat dengan SMA, yaitu siswa sekolah kejuruan, mengambil sekitar 40% mata pelajaran umum dan 60% mata pelajaran kejuruan, selain mata pelajaran pilihan. Di mana tahun pertama adalah serangkaian program akademik yang umum, tahun kedua adalah kombinasi program akademik dan kejuruan, dan tahun ketiga mencakup kursus kejuruan khusus. Penilaian dan kualifikasi. Siswa dinilai di semua tingkatan menggunakan tes berbasis sekolah, bukan penilaian nasional. Nah, kerangka kerja kurikulum nasional ini menetapkan bahwa penilaian berbasis sekolah harus fokus pada tugas-tugas kompleks, contohnya itu seperti esai, dibandingkan pertanyaan pilihan ganda. Korea Selatan memiliki sistem penilaian yang disebut Penilaian Nasional Pencapaian Pendidikan atau NAEA. Nah, setiap tahunnya itu tes dalam bahasa Korea, matematika, dan bahasa Inggris diberikan kepada semua siswa di kelas 9 dan 11. Dan tes dalam sains dan studi sosial diberikan kepada sampel siswa di kelas 9. Tes-tes ini tidak dilaporkan oleh masing-masing siswa. Nah, nanti hasilnya digunakan untuk memberikan dukungan tambahan bagi sekolah sesuai kebutuhan dan untuk menginformasikan kebijakan di tingkat kementerian. Ya, bisa dikatakan itu seperti UN atau ujian nasional di Indonesia. Siswa dari sekolah menengah atas, baik akademis atau kejuruan, yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi junior, politeknik perguruan tinggi atau universitas, harus mengambil tes kemampuan skolastik perguruan tinggi atau CSAT. Nah, siswa yang ingin melanjutkan ke universitas harus mengerjakan CSAT dengan sangat baik. Untuk mempersiapkan ujian ini, sebagian besar siswa Korea Selatan mengambil kelas persiapan di luar sekolah, termasuk kelas di Hagwons dan penyedia les privat. Fakta-fakta tentang pendidikan di Korea. Yang pertama ada jam belajar. Para siswa sekolah dasar memiliki waktu belajar dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Para siswa sekolah menengah pertama memiliki waktu belajar dari jam 8 pagi hingga jam 7 malam. Para siswa sekolah tinggi di Korea memiliki waktu belajar dari jam 8 pagi hingga jam 10 malam. Lalu tes masuk karena memang menyediakan makan siang untuk seluruh warga sekolah. Artinya dari kepala sekolah dan staf lainnya pun mendapat makan siang. Dan uniknya mereka tidak canggung untuk duduk satu meja di kantin. Tentunya makan siang dan malam tergantung kebijakan sekolah ini tidak gratis.
Sekitar 63.000 won atau 745.000 akan otomatis dimasukkan dalam biaya sekolah per bulan. Lalu hukum fisik berlaku di Korea Selatan. Hal ini berhubungan dengan saat kolonialisme di Jepang yang memberikan hukuman fisik kepada para pelajar, meski sekarang sudah berkurang tetapi bukan berarti hilang sama sekali. Sekian dan terima kasih.